Menurut The World Bank Group, Vali Wiswedi Bintoro Wardianto, e-government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Government to government merupakan pemanfaatan teknologi sebagai upaya untuk membuka saluran komunikasi antar sektor pemerintah, sehingga dapat bekerja sama dalam melayani kebutuhan masyarakat dan bisnis. Dan diharapkan agar pemerintah dapat menjadi lebih proaktif dalam menghadapi tantangan. Government to government merupakan aplikasi government yang bertujuan untuk memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan antara pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lainnya, untuk memperlancar dan mempermudah kerjasama antara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan. Kelebihan e-government ada dua. Yang pertama, untuk memperbaiki kualitas pelayanan dari pemerintah kepada semua pihak yang membutuhkan hubungan dengan pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas para penyelenggara negara dalam rangka menerapkan pemerintahan yang bersih, bebas dari tindak pidana korupsi dan tindakan sejenisnya. Kekurangan e-government: 1. Budaya berbagi informasi dalam pemerintahan masih jarang. Banyak para oknum yang memanfaatkan kesempatan dengan mempersulit dalam mendapatkan informasi. 2. Budaya mendokumentasikan belum lazim dilakukan oleh aparat pemerintahan, padahal untuk zaman serba online sekarang ini, semua dokumentasi sudah berbentuk digital, bukan lagi bentuk fisik yang memakan banyak ruang. Interaksi vertikal dan horizontal dalam government to government. 1. Bersifat horizontal. Bersifat horizontal adalah relasi yang dijalankan antara satu unit pemerintah dengan pemerintah lainnya dalam satu tingkatan, seperti pertukaran informasi dan interaksi antara kecamatan. 2. Bersifat vertikal. Bersifat vertikal merupakan relasi yang dilakukan lintas instansi pemerintah dalam tingkatannya berbeda, misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hubungan horizontal antar instansi pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri, bertujuan untuk mempercepat transaksi data antar instansi. Contoh implementasinya yaitu sistem cekal Depkumham, sistem Interpol, dan jaringan LAN intra-instansi. Hubungan vertikal antar instansi pemerintah dengan pegawainya bertujuan untuk mempercepat tersebarnya informasi dalam instansi pemerintah. Contoh implementasinya yaitu sistem kepegawaian dan sistem gaji pegawai. Aplikasi government to government ataupun yang biasa kita sebagai aplikasi G2G. Ada beberapa aplikasi G2G yang sudah kita ketahui bersama, yaitu aplikasi Mantra ataupun kepanjangan adalah manajemen integrasi informasi dan pertukaran data yang bertujuan untuk mewujudkan e-government yang baik. Kemudian yang kedua adalah Puspita, Pusat Penitipan Data, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika ataupun disebut sebagai Ditjen Aptika. Kemudian yang ketiga ada aplikasi SAM and Simda IMD, yang tujuannya aplikasi ini adalah untuk bagaimana pengelolaan, perencanaan, dan juga pengadaan suatu barang. Kemudian ada Synergy 5. Synergy 5 ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengirim informasi keuangan yang ada. Dan adapun definisi dari Smart City menurut Wasbrude, Smart City didefinisikan sebagai penggunaan teknologi komputasi cerdas untuk mengintegrasikan komponen-komponen penting dari infrastruktur dan layanan kota, seperti administrasi kota, pendidikan, kesehatan, keselamatan publik, real estate, transportasi, dan keperluan kota lainnya, di mana penggunaan keseluruhannya harus dilakukan secara cerdas, saling berhubungan, dan efisien. Setelah melakukan program gerakan menuju 100 Smart City, Kominfo saat ini memiliki tugas mengembangkan kota pintar
pada kawasan wisata prioritas dan pendesaan